Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bertemu dalam kajian Rasyil Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang kita masuk dalam bab 169. Babun Rahmatus Shaghir. Bab 169, kasih sayang kepada anak kecil. Riwayat 363, Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan pada kami, Ibnu Abi Zinad mengabarkan pada kami, dari Abdurrahman bin Al-Harith. An Amr ibn Shu'aib, an abihi, an jaddihi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. bukanlah golongan kami, Afwan. Haqqa kabirina di buku antum haqqa kabirona. Itu salah. Jadi yang benar haqqa kabirina. Terus bukanlah golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil di antara kami dan mengenali hak orang yang tua di antara kami. jemaah dirahmati Allah, telah berlalu di bab-bab sebelumnya dari bab 165, 164, 166, 67, 68, bab-bab yang berkenaan dengan penghormatan kepada yang tua. Mulai dari bab 169, penulis sudah berpindah ke bab baru, yaitu yang hubungannya dengan anak kecil. Dan kalau di bab-bab sebelumnya berhubungan dengan penghormatan, yaitu kepada yang tua, maka di 169 dan seterusnya, babnya berkenaan dengan kasih sayang kepada anak-anak kecil. Nabi SAW pernah mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana. Bukanlah termasuk golongan kami, yaitu orang mukmin yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Siapa mereka? Di antaranya orang yang tidak menyayangi anak kecil. Ya, misalnya bapak-bapak yang kalau ketemu anak kecil bawaannya pengennya marah aja. Ada kan kai-kai di sebagian masjid itu. Mbah-mbah, bapak-bapaknya bapak-bapak tua lah. Bawaannya kalau ketemu anak kecil itu selalu pengen bentak. Selalu pengen marah. Nah, sehingga kalau datang bapak itu, anak-anak di masjid itu cenderung takut, diam, soalnya ada bapak itu. Nanti kalau bapak itu tidak ada, ramai lagi. Ya. Saya pernah lihat ini waktu saya mau ngisi di satu masjid. Ya, bapak itu kayaknya memang gitu. Terlihat dari gelagat, dari awal saya datang, saya perhatikan. Setiap ketemu dengan anak-anak ya usia-usia SD, dia selalu langsung negur gitu. Gitu. Begitu selesai salam, dia kayak langsung pengen marah lagi. Dan ternyata benar, setelah salam begitu ada beberapa anak kecil bangkit, dia marah lagi. Marah terus jadi kayaknya. Ya. Ini tidak termasuk orang yang beriman secara sempurna. Apabila seseorang kurang bisa menyayangi anak kecil. Kalau ada yang bilang itu kerjanya perempuan, ini juga keliru. Karena sejak masa Nabi SAW dan sebaik-baik tauladan adalah teladan dari Nabi SAW, beliau itu main sama anak kecil. Ya. Saya pernah cerita kok di kajian ini, saya bilang saya dulu awal-awal pulang, bukan berarti tidak suka sama anak kecil, tapi gelagatnya itu kurang akrab sama anak kecil, sayanya. Soalnya juga baru pulang dari Saudi, baru pendekatan, baru mau kenalan-kenalan sama yang dewasa-dewasa, banyak yang saya belum kenal juga. Karena masjid ini terhitung baru waktu saya pulang. Ya, belum punya dinding, baru tiang-tiang. Karpetnya juga belum seperti sekarang.
Jadi jangankan ke anak kecil, orang dewasanya saya juga belum terlalu kenal. Nah istri saya melihat kok saya kurang bagus sama anak-anak kecil, maka istri saya menegur. Ya, harusnya sama anak-anak kecil itu akrab. Soalnya kelihatan mereka kalau lihat Ustadz Mufli langsung Ustadz Mufli, Ustadz Mufli. Sepertinya kan mau bercengkrama. Tapi ini si Ustadznya aja yang kurang peka. Ya. Dan memang sebenarnya mudah ya. Kayak anak-anak kita yang sana-sana itu kan. Kalau misalnya mereka anggaplah di kajian membuat sedikit keributan-keributan kecil. Kalaupun harus ada yang menegurnya juga nggak harus bentak-bentak. Ya. Menegurnya bisa dengan bagaimana caranya membuat anak kecil bicara kecil. Ada yang tahu? Bagaimana caranya agar anak yang suaranya besar bikin suaranya jadi kecil? Apa yang kita bilang? Apa yang kita lakukan? Antum mas, apa? Nggak tahu ya? Antum mau jadi bapak? Gimana? Kalau orang kan gini, gitu kan? Caranya membuat suaranya lebih kecil adalah praktekkan suara kecil. Jadi kita bicara sama dia. Tadi siang saya baru praktekkan. Nah, ada mana dia ya? Anaknya Mas Nasruddin situ, si Umar. Karena dia ceria gitu kan. Sebelahan saya tanya, Umar, kau sholat di sini dari mana? Umar dari sekolah, ya kan? Jadi orang kan pada ngeliatin dia gitu. Umar dari sekolah, tadi yang ini, terus gurunya dia nggak ada, gurunya sakit jadinya. Bapaknya dah. Saya coba resep itu, saya bilang, oh gurunya lagi sakit, di Umarnya cepat pulang ya. Iya, jadi Umarnya cepat pulang. Langsung diem suruhnya. Karena kita mempraktekkan dengan bentuk mencontohkan. Kan? Baik. Nabi SAW pernah didatangi satu kaum. Kaum ini dari kalangan orang-orang Arab yang terbiasa tidak mencium anak kecil. Karena melihat Nabi SAW mencium anak-anak kecil, maka mereka tanya, atau qabiluna sibyanakum? Apa kalian mencium anak-anak kecil kalian? Ya. Maka ya dijawab, iya kalau kami biasa mencium anak kecil. Lalu mereka menjawab, walakinna wallahi ma nuqabbilu. Adapun kami demi Allah kami itu enggak biasa, enggak pernah nyium anak. Ya, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, wa amliku in kana Allahu naz'a minkumur rahmah. Duh. Ya Pak, mengartikannya ini kayak enggak kebayang kalau seandainya Allah itu betul-betul mencabut dari hati kalian rasa kasih sayang. Gimana ya? Seandainya Allah cabut dari hati kalian rasa cinta kepada orang, sehingga membuat kalian itu enggak cinta sama anak-anak kalian sendiri. Ya. Baca lanjutannya. Kandungan hadis, lihat penjelasan hadis nomor 353. 353. Penjelasannya sudah berlalu, tapi ya, intinya kita disunnahkan, bahkan ini diwajibkan. Coba dicatat di dekat situ. Sebenarnya menyayangi anak kecil itu sunnah atau wajib? Ada yang tahu? Sebenarnya menyayangi anak kecil itu sunnah atau wajib? Jawabannya wajib. Dalilnya apa? Bagaimana cara kita berdalil sehingga menjadikan hukumnya adalah wajib? Dalilnya adalah perkataan Nabi, laisa minna. Bukanlah golongan kami. Dan laisa minna di sini adalah tidak beriman dengan sempurna. Dan kata Syekh Abdul Razak, ya, beliau bilang, la yaqulu laisa minna wa la yaqulu la yu'min. Tidaklah Nabi berkata, bukan golongan kami, tidak beriman secara sempurna. Nabi kalau ngomong gitu, ya,
Tidaklah beliau bilang begitu illa fi haqqi man taraka wajiban aw fa'ala amran muharraman. Nabi kalau sudah ngomong begitu, itu tidak ditujukan kecuali kepada orang yang meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Kebiasaan Nabi kalau bilang bukan golongan kami, tidak beriman secara sempurna. Itu maksudnya Nabi adalah kamu melakukan perbuatan haram atau kamu meninggalkan yang wajib. Berarti di sini kalau Nabi bilang tidaklah beriman secara sempurna atau bukan golongan kami orang yang tidak menghormati atau tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati hak-haknya orang yang tua, itu menunjukkan bahwa menyayangi anak kecil itu wajib. Menghormati haknya yang tua itu juga wajib. Bagaimana cara menyayangi anak kecil? Nggak ada di situ. Tapi supaya nggak terlalu panjang, teman-teman silakan buka WhatsApp. Di WhatsApp, searching aja di kolom searchnya. Di kolom searchingnya teman-teman ketik Mufli Safitra. Nanti insya Allah teman-teman akan masuk ke dalam channel Mufli Safitra yang mana nih? Kok hilang? Oh ini ada di atas sedikit. Cara yang menyayangi anak kecil. Di antaranya bentuk ekspresi fisik dan emosional. Seperti peluk dan cium yang hangat. Yang aman. Dan penuh cinta. Di situ disebut peluk dan cium yang hangat. Hangat itu kayak apa? Mungkin kalau teman-teman tidak terbiasa. Karena saya dapati juga ternyata ada ikhwan itu tidak biasa peluk. Ya, bahkan sama saya pun tidak mau dia. Enggak, biasa Ustaz. Jadi cuman gini. Loh, ini biasa kalau kita mau ketemu, apalagi lama nggak ketemu. Lalu Ustaz geli. Oh, mungkin Bapak Antum dulu nggak biasa ya? Peluk yang hangat itu peluk hangat gitu. Dan dicium anak kecil itu dengan cara yang aman. Ya. Kalau yang tidak aman itu misalnya sambil dicium-cium, sambil digelit-gelit, sambil diambung gini. Gitu. Ada kan? Ya. Itu enggak aman. Ya. Dilakukan dengan penuh cinta. Terus bagaimana cara menyayangi mereka? Gunakan kata-kata positif. Seperti kata, mama sayang sama adik. Ini anaknya, Mbak Abi sayang banget sama adik. Kalau misalnya, adek boleh bantu Abi, bisa ambilkan kunci yang itu. Oh iya, jazakallah khairan ya, terima kasih ya. Kalau ada yang bilang, Ustaz, gak biasa. Kita bilang ini sunnah. Kan pernah tuh saya tuliskan di situ. Di antara bentuk penghargaan tertinggi adalah berucap, jazakallah khairan. Semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Itu ngomong sama kecil sendiri masa gak bisa? Itu anak kita sendiri loh misalnya. Kita bilang semoga Allah balas kamu dengan kebaikan. Ini bapak, mama doain anaknya. Masa nggak bisa? Masa nggak mau? Kalau nggak bisa itu karena tidak biasa. Kemudian lakukan pujian yang tulus dan spesifik. Tulus itu ikhlas dari hati. Spesifik itu sebutkan kenapa. Ya. Dan ini kebiasaan yang bukan kebiasaan kita orang Indonesia. Bilang misalnya, Masya Allah, jazakallah khairan ya, mama hari ini sangat senang. Karena, sebutkan karenanya. Wah, mama sangat senang nih hari ini. Soalnya adik ternyata sudah bereskan ranjangnya sendiri hari ini. Meskipun dalam hati nggak beres-beres banget sih. Masih agak kumal-kumal. Tapi dia berusaha. Gitu. Sebutkan kenapanya. Kemudian aktif dengarkan. Kalau dia bercerita, dia berbicara, aktif mendengarkan. Seperti tidak menatap ponsel. Tidak sambil bekerja. Kalaupun kita terpaksa mendahulukan pekerjaan atau ada yang penting di HP, kita bisa bilang gini, Adek boleh sabar sebentar, insya Allah 5 menit saja. Abi ada pekerjaan penting, 5 menit. Nanti setelah itu ke adek. Oke, tunggu ya. Kerjaan itu 5 menit. Setelah itu bilang, oke sudah selesai, simpan HP-nya. Terus bicara sama dia. Tadi mau cerita apa?
Bukan nanti sana lagi pusing ini masuk di sini lagi. Ada kan kalau dewasa kadang kan begitu kan? Merasa enggak? Atau mungkin antum korban begitu dulu sama bapak antum? Ya. Kemudian tatap mata. Jika dia masih kecil, maka kalau perlu berjongkok. Kalau perlu lututnya ke lantai supaya kita dengan dia sejajar. Supaya mata sama mata ketemu. Dan lakukan apapun yang menunjukkan bahwa apa yang mereka mau katakan itu penting. Kayak tadi, saya sama si Umar tadi itu. Itu kan dia umurnya 3,5 tahun kalau nggak salah. Dia mencoba bercerita. Saya nggak nanya, saya cuma nanya, kok sholatnya di sini? Dia bilang, iya tadi gurunya ternyata sakit, jadinya umatnya pulangnya cepat. Bagi kita itu penting atau enggak? Sebenarnya kita orang dewasa tidak penting. Lagi pula itu gurunya bukan istri saya. Ya kan? Beda kalau itu gurunya istri saya misalnya. Oh, dia sakit. Kan? Tapi buat dia cerita itu penting. Maka kita bilang, ekspresikan yang seolah-olah itu penting. Oh sakit, oh sakit. Meskipun dalam hati, oh iya oke, sakit. Kemudian caranya validasi perasaan. Seperti berkata, mama, papa tahu, abi, umi tahu kamu sedih. Karena misalnya dia diajak masuk, ayo masuk, begini. Ayo masuk, jangan ini, ayo masuk cepat nah. Kalau kita kan gitu ya, lama betul gerakannya, cepat nah. Kita tahu dia sedih, misalnya tadi dia beli es krim, baru diseruput, dijilat sedikit, jatuh es krimnya. Ya, baru kita tidak belikan yang baru. Ya, tidak masalah dengan tidak belikan barunya. Sekarang masalahnya apa? Di masanya dia sedih. Kalau kita bilang, ayo nah cepat nah, lambat betul, tambah sedih lah. Perasaan dulu antum kecil kayak gitu? Coba ya dulu. Kecil dulu begitu enggak? Coba kalau, sedih ya. Oh adik sedih, karena tadi es krimnya jatuh. Iya. Dia kan bilang, iya. Nah itu emosi tersalur tuh. Kalau sudah emosi tersalur, bicaranya gampang. Misalnya besok, kalau seandainya kita lewat lagi, boleh insya Allah kita lewat lagi, beli lagi. Kalau sekarang sudah terlanjur, musibah, tinggal bersabar saja. Ayo masuk, sudah nyampe. Mungkin lebih lega untuk melakukannya. Ketimbang, ayo, sudah lagi sedih. Bilang, ayo nah cepat nah, lambat betul. Nah, semakin menjadi-jadi. Kemudian jangan remehkan emosinya. Misalnya dia jatuh. Ini kebiasaannya orang Indonesia juga. Kalau anaknya kecil jatuh, dia bilang, cuy. Cuman jatuh sedikit aja nangis, gitu aja nangis. Biarkan misalnya dibilang, nangis, sakit, sakit. Oke sakit. Boleh berdiri, mau dibantu, sakit, jatuh. Jangan bilang lagi apa? Kapok, masih mau, ditambah lagi. Terus caranya juga menyayangi mereka, luangkan waktu untuk berkualitas dengan cara sisihkan waktu yang tidak ada gangguan. Sesibuk-sibuknya ayah pulang ke rumah, sempatkanlah ada main sama anak. 15 menit sebelum tidur kah? Kerjaan jangan selalu dibawa pulang. Toh anaknya juga zaman sekarang tidak bawa PR. Ya, kalau di sekolah saya ternyata di SD nggak ada PR. Semua project di sekolah. Begitu pulang dari sekolah ke rumah, yaitu sekarang adalah family time dia dengan orang tuanya. Ya. Berikutnya bisa bermain pura-pura. Tahu main pura-pura? Bahasa lainnya bermain peran. Misalnya siapa yang jadi kucing, siapa yang jadi ayam misalnya. Kejar-kejaran. Siapa yang jadi kuda. Itu namanya bermain peran. Ada bermain peran yang bagus. Ya, saya baru dengar juga ceritanya di sekolah saya. Bermain perannya yang bagus adalah si anak jadi mamanya, jadi bapaknya, si bapak mama jadi anaknya. Terus bapak mamanya itu mempraktekkan bagaimana dia gitu. Kalau disuruh agak lambat, kalau dipanggil berulang kali. Sampai saya dengar ada kata-kata gini di sekolah.
gimana hari ini anak-anak perasaannya? Senang mualimah ya. Ada yang bisa bercerita apa manfaat dari permainan tadi? Aku mualimah. Mulai hari ini aku akan bantu umiku. Ternyata berat ya jadi umi. Ternyata dia pas dia bermain peran, guru jadi dia. Dia jadi habis sama umi. Dia bilang aku mau hari ini aku mau bantu umiku. Ternyata berat ya jadi umi punya anak-anak kayak kalian ini. Lanjut, ciptakan tradisi-tradisi kecil. Seperti bubur ayam setelah ujian. Nah, ini kalau ini saya sebenarnya. Ini saya kasih contoh saya. Ada KI ya? KI. Pokoknya setiap ulangan umum selesai, apalagi udah bagi rapot, pasti bubur ayam sama Rinda. Zaman dulu masih satu cabang, zaman nenek di Antasari. Ya. Kalau antum apa misalnya? Kalau kita dulu bubur ayam sama Rinda itu andalan. Terus baca buku tertentu setiap malam. Untuk menciptakan kenangan yang berharga dan rasa memiliki. Untuk menciptakan kenangan yang berharga dan rasa memiliki. Ya, kalau kita punya kenangan-kenangan kecil, ya saya sama itu ada KAI. Pokoknya kalau seandainya amandel, kan suka minum es amandel. Nanti ke puskesmasnya yang di Karangrejo. Kalau sudah pulang, hadiahnya yang sakit itu adalah bubur ayam sama Rinda. Ranking 1, bubur ayam sama Rinda. Habis ujian, bubur ayam sama Rinda. Keluar dari rumah sakit, bubur ayam sama Rinda. Nanti ada kalanya, dulu kan di dekatnya Kelandasan itu di pantai itu ada jagung bakar. Kalau sekarang itu melulu Coto Makassar. Dulu jagung bakar. Di ujung sana itu ada durian sama elai. Ayo anak-anak ke situ, dibawa. Jadi ada kenangan-kenangan yang kita punya di masa kecil. Kalau kita sama anak kita nggak punya kayak gini-gini, nggak ada tradisi kecil, nggak ada yang bisa diingat dari orang tua. Orang tua kalau ditanya sama anaknya, apa masa indah kecil? Dibilang apa ya? Bapakku dulu tahunya kan kerja, mamaku juga wanita karir. Apa ya? Paling setahun sekali ke rumah nenek gitu doang. Nggak ada kenangan indahnya gitu. Berikutnya, termasuk cara menyayangi adalah bimbing dan berikan batasan. Seperti disiplin positif yang mendidik. Bukan yang disiplinnya hanya untuk menghukum. Tetapkan batasan yang jelas, konsisten dan masuk akal. Seperti misalnya, batasannya adalah bermain di siang hari hanya sampai jam 1:30. Setelah itu tidak tiba waktunya tidur siang. Tidur siang berbatas waktu, yaitu hanya sampai asar. Bermain sore ada batas waktu, yaitu hanya sampai jam 5. Setelah itu mandi sore. Kemudian murojaah. Bermain di malam hari hanya sampai jam 8:30. Setelah itu persiapan tidur. Itu namanya batasan-batasan. Setelah itu komitmen, konsisten. Ketika nanti anak-anak melanggar aturan, maka fokus pada solusi dan pembelajaran. Bukan cuma dibikin rasa malu. Kan kata-kata kapok, syukurin, masih mau. Apa ku bilang? Itu kan hanya membuat malu. Ya, tapi tidak ada pembelajaran. Ya, kalau misalnya dia nangis, oh ya sakit, ya mana yang benjol, ya kita obati dulu. Jangan dulu diomeli. Dikompres dulu, dikasih minyak, apa kalau benjol? Minyak batu misalnya. Sudah tenang, sudah berhenti dan nangisnya. Baru kemudian ada pembelajaran. Tadi Umi bilang apa? Di situ licin. Tadi Umi sudah bilang, di situ nanti kalau kamu lari-lari bisa jatuh. Apa yang terjadi? Jatuh. Apa pelajarannya? Apa kedepannya? Kira-kira. Satu, kalau orang tua ngomong, nasihat didengerin. Yang kedua, orang tua kalau ngomong, itu pasti ada yang dikhawatirkan. Tapi tunggu nanti sudah selesai. Ya, bukan saat nangis baru kemudian dinasihati, ya nggak akan masuk. Contoh yang lain di sini, jadilah contoh untuk mengelola stres, menyelesaikan konflik, dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan kasih sayang. Biarkan mereka memilih selama pilihannya tidak melanggar aturan. Ya, seperti dia mau apa ya?
Dia mau kuliah di mana? Mau kedokteran kah? Mau engineering kah? Mau ke Madinah kah? Ke di Indonesia saja kah? Stay Ali, STDI. Dia punya pilihan, dia punya hidup. Tidak selalu apa-apa harus kita yang atur, apalagi kalau sudah besar. Kalaupun ada pandangan yang menurut kita dia keliru, kita yang benar, kita diskusi. Ya. Bukannya, pokoknya tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus kuliah ini, titik. Ya. Yang seperti itu tidak bisa menanamkan kasih sayang di hati. Jika orang tua membuat kesalahan, maka minta maaf secara tulus. Ini mengajarkan mereka rendah hati dan memperbaiki kesalahan. Ini pentingnya jemaah. Termasuk kasih sayang adalah pas kadang-kadang kita yang salah. Dan memang kadang-kadang kita yang salah. Orang tua tak selalu benar. Kalau pas kita yang salah, maka kita juga harus minta maaf secara tulus. Bilang maaf Wan ya, Umi minta maaf. Ya misalnya saja kita marah, marahnya terlampiaskan ke dia. Kita marah sama abinya, dia kena juga. Dia sedih misalnya. Kewajiban kita untuk minta maaf. Karena bukan dia yang salah, tapi dia kena damprat juga. Dia minum atau makan di lantai. Dia sudah tata areanya. Ini tempat saya makan, ini minuman saya, ini makanan saya. Dia punya area. Kita orang tua tidak sengaja nggak ngelihat karena buru-buru tertendang tuh makanan minumannya. Yang salah kita misalnya. Kalau yang terjadi di Indonesia kadang-kadang apa isinya? Kata orang tuanya. Kata orang tuanya, siapa yang taruh piring di sini? Kenapa ini gelas ditaruh di sini? Apa sudah? Tertendang sudah? Padahal yang tendang itu orang tuanya. Anaknya punya area. Ya. Maka kalau seperti itu, kita yang harus minta maaf. Karena meminta maaf itu ternyata dampak positifnya apa? Dia jadi belajar yang namanya rendah hati. Kalau orang tua yang sedikit-sedikit dia yang salah, dia nyalakan anak, nanti pun dia akan tumbuh kayak gitu. Jadi dia yang salah, dia yang harus marah. Dia yang salah, orang yang dimarahinya misalnya. Makanya di jalan itu ada orang dia yang nyerempet, dia yang ngamuk. Dia yang nyerobot lampu merah, kesenggol sama orang, dia yang datang-datang langsung mukul orang. Karena dibesarkan oleh orang tua yang kadang-kadang dia yang salah, dia yang marah. Sama kayak orang yang ngutang terus yang punya uang datang menagih. Di situ yang ngamuk siapa kalau di video? Yang ngutang yang ngamuk gitu. Nah, ini juga akan mengajarkan anak untuk memperbaiki kesalahan. Begitu caranya. Ini baru cara menyayangi anak kecil. Berikut ini manfaat kalau kita sayangi anak kecil. Manfaat menyayangi anak kecil. Menyayangi dengan tulus dan konsisten akan memberikan manfaat besar dan jangka panjang. Jangka panjang itu artinya bukan manfaat setahun 2 tahun. Itu bahkan sampai nanti si orang tua sudah jadi nenek kakek. Ya, ketika mereka masih di kepalanya masih hitam, sampai kepalanya putih semua. Dan manfaatnya bukan hanya untuk anak itu sendiri, tapi juga buat keluarganya, bahkan buat masyarakat di sekitarnya. Jadi kita nyayangi anak kecil kita yang sekarang, ini bisa berdampak pada masyarakat nanti luas 10-20 tahun lagi. Di antaranya di sini. Manfaatnya adalah akan membangun pondasi kepercayaan kepada orang tua sehingga pengajaran dari mereka adalah benar. Gini, coba teman-teman perhatikan. Kalau anak merasa dia disayang, sekalipun dalam kondisi dia salah, salahnya pun dia tetap disayang. Ya, seperti tadi, dia yang salah, dia yang melawan, dia yang membantah, akhirnya dia jatuh, benjol kepalanya, dia yang salah, orang tuanya tetap membantu dia untuk membereskan lukanya, untuk kompres benjolnya. Sudah selesai dari sakitnya, nangisnya, dinasehati. Meskipun dia yang salah, nasihatnya pun terasa sayang. Maka itu akan membangun fondasi kepercayaan di hati anak kepada orang tua. Kalau anak punya kepercayaan kepada orang tuanya, maka orang tuanya kalau ngomong itu di hati cenderung terasa benar. Sebaliknya kalau seandainya anak tidak punya trust, tidak punya rasa percaya sama orang tua, orang tua bilang yang benar terasa
Salah. Coba misalnya apa ya? Orang tuanya bilang yang benar tuh misalnya. Kata orang tuanya, apa ya? Orang tuanya bilang, Mama tidak izinkan kamu sekolah di sekolah umum. Karena di sekolah umum, Mama khawatir nanti kamu di sana bergaulnya kurang baik. Nanti khawatirnya kamu ketemu lawan jenis, kamu nggak bisa kendalikan dirimu. Nah, karena kamu kan baru lulus pondok SMP doang, mau pindah ke SMA umum. Dan kebanyakannya kalau dulunya terkungkung, setelah itu ketemu, itu kayak singa keluar dari kandang, itu semuanya pengen dicoba, dimakan. Nah, jadi kalaupun kamu lulus pondok sekarang keluar, Umi maunya kamu ke pondok lagi. Kalaupun kamu harus di luar, maka di SMK yang SMK-nya itu semuanya laki-laki. Ke IDN. Atau kamu ke SMK 1, tapi SMK 1-nya yang isinya cowok semua. Apa? SMK 1 cowok semua. Jurusan apa? Hah? Mesin. Mesin misalnya. Kalau yang Umi nggak izinkan kamu SMA 1, apalagi aduh nanti di sana kamu bergaul sama yang orang kafir sembarangan, nanti kamu ikut-ikut semua adatnya mereka. Ya. Ini kan omongan Umi nasihat nih, meskipun dia bertentangan di hati, tapi ketika dia punya rasa percaya sama orang tuanya, dia akan anggap omongan Umi itu benar. Ya. Coba kalau seandainya dia nggak punya trust, nggak gitu kok Mi, kata temanku nggak gitu. Dia kan lebih percaya ke omongan temannya, omongan mamanya temannya. Ya, enggak kayak gitu. Temanku banyak kok yang di sana, biasa-biasa aja. Enggak, dia akan cenderung membantah. Karena kasih sayang yang ada itu kurang, trust yang di dalam hati juga kurang. Berikutnya, anak akan merasa aman untuk mengungkapkan kesedihan dan kemarahan. Jika orang tua memvalidasi perasaannya, maka anak belajar mengelola emosi dirinya sendiri di masa depan. Ya. Kalau anak sudah merasa dia disayang, dia akan ngomong itu dengan mudah sama orang tuanya, nggak akan takut untuk dimarahi. Misalnya dia bilang, Mi, Umi jangan marah ya, aku mau jujur. Oh ya, nggak apa-apa. Tadi kan aku bawa motornya itu tadi hancur spakbornya, tabrak orang. Dia nggak akan takut untuk mengungkapkan kesalahan karena dia tahu orang tuanya salah pun buat dirinya, orang tuanya tetap akan mengungkapkan pendidikan ke dia dan pengajaran tetap dengan bentuk sayang. Coba kalau yang orang tua yang dikit-dikit main gampar. Ya, dari kecil dia sudah ingat, bapakku tuh dikit-dikit, pokoknya kalau dia marah ketek, cubit. Mamaku kalau dikit nampar. Pokoknya mamaku dikit bentak. Anak melakukan kesalahan, dia takut jujur. Akhirnya walhasil ketemu. Siapa yang patahkan spakbor motor ini? Takut dia. Nggak akan ada jujur. Kamu? Enggak. Apa yang terjadi? Bohong. Contoh yang lain, anak mampu menghadapi stres, kegagalan dan kesulitan hidup. Karena ketika dia merasa disayang, misalnya dia gagal masuk UIM, atau dia gagal masuk UGM, padahal itu cita-citanya. Dia tahu dia harus cerita ke siapa. Dia tahu bahwa orang tuanya tetap akan mendukung dia. Karena itu yang dia rasa dari kecil. Manfaat yang lain, peningkatan kesehatan mental. Anak-anak dibesarkan dengan kasih sayang memiliki resiko yang jauh lebih rendah untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan masalah perilaku di kemudian hari. Anak merasa dihargai dan punya harga diri yang positif dan realistis. Bila anak itu disayangi. Perkembangan otak, ini penting nih. Kasih sayang, perhatian, dan interaksi seperti berbicara dan membaca bersama dengan anak akan membangun jalur saraf di otak. Kalau ada yang bilang, Ustaz, anak saya itu kenapa ya di sekolah itu kayaknya paling lemah. Maka kita jawab, coba antum evaluasi hubungan antum sama anak. Jangan dulu salahin anaknya. Jangan dulu bilang anak saya itu agak-agak kurang. Enggak, anaknya bisa jadi bukan kurang, antum yang kurang. Kurang membangun kasih sayang.
Ya, sehingga ketika antum bilang, ayo nak belajar supaya nanti kamu pintar, supaya nanti kamu sukses, enggak masuk di otak. Karena kan trustnya kurang. Dia bilang, enggak, banyak aja orang bodoh enggak sekolah, bagus aja kok jadi orang kaya, kata temanku. Baru yang dia jadikan patokan siapa? Ya, pendiri Facebook, artis-artis, selebgram, yang kaya tapi nggak berpendidikan misalnya. Yang ngomongnya sembarangan tapi kaya. Kata disebutkan di sini, hubungan yang hangat dan suportif akan mendukung perkembangan fungsi eksekutif. Kenal ini, ada istilah namanya fungsi eksekutif. Ya, yaitu keterampilan untuk merencanakan. Coba kalau misalnya gini, stres nggak orang tua kalau antum punya anak gini, kamu kok belum siapkan ininya, ini loh sudah jam berapa, loh kamu kan besok sekolah, kok jam gini masih main, ayo kita sudah mau siap, kita sudah mau pergi, kok kamu belum siap-siap, stres nggak menghadapi begitu? Kenapa itu? Karena kurangnya fungsi eksekutif. Apa itu fungsi eksekutif? Fungsi keterampilan untuk merencanakan sesuatu. Kalau orang punya keterampilan untuk merencanakan, dia tahu, oh kita akan terbang jam 8. Oh jam setengah 7 paling tidak kita sudah pergi ke bandara. Karena kita bawa bagasi harus check-in dulu. Oh karena kita setengah 7 mau berangkat, berarti kita bahkan prepare segala sesuatu itu dari malam. Ya bukan baru mau packingnya jelang subuh. Oh kita mau ini, itu perencanaan jalan. Begitu juga misalnya nanti kalau dia pergi kuliah sendiri, dia tahu apa yang harus direncanakan. Dia tahu bagaimana cara mendaftar ulang, dia bagaimana cara ini bagaimana memplanning kuliahnya, yang mana dulu yang diprioritaskan. Itu semua fungsi eksekutif. Mau mengharapkan anak nanti dia mandiri ketika dia mondok, ketika dia kuliah, nggak bisa. Kalau seandainya fungsi eksekutif tidak dibangun. Ada lagi yang namanya fungsi eksekutif untuk fokus, mengingat instruksi. Ya, seperti mengingat perintahnya. Oh perintahnya itu kayak gini. Ya, misalnya ya, di sekolah dulu. Loh, aku tulis aja isian pendek-pendek. Loh ini perintahnya apa sih? Benda ini perintahnya di soal loh tertulis. Tuliskan essay. Essay itu tidak ada tulis 2 kata, 3 kata. Essay itu kamu menulis, mengarang. Ya, memberikan uraian-uraian itu namanya essay. Instruksi dia tidak paham. Ya, karena fungsi eksekutif tidak terbangun. Bahkan dia bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, ini ketika akhirnya dia sekolah. Ini sangat penting untuk keberhasilan di sekolah. Jadi kalau balik lagi, kalau ada yang bilang, kok anak saya itu kayaknya kurang kata gurunya, maka kita jawab, antum orang tua introspeksi dulu diri sendiri. Berikutnya keterampilan sosial. Kalau anak itu disayangi, maka anak akan belajar empati saat orang tuanya memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Belajar yang namanya empati. Menempatkan hati orang di hatinya. Kenapa ada orang misalnya di bencana malah bikin bercanda? Ya. Kenapa kok misalnya ada kejadian orang bencana, di situ malah selfie. Ya. Terus malah bikin konten. Lihat guys, porak-poranda kan. Hahaha. Malah bikin kayak gitu. Kenapa? Karena nggak punya empati. Ada berapa kali ya di media sosial ya yang ketika awal perang di Palestina dia malah bikin bercandaan Palestina. Dia bikin itu di KFC kalau nggak salah. Pernah nggak ada kasusnya tuh? Apa namanya? Di McD. Bikin burger ya. Dikasih saus, terus dia gini, guys, makan dagingnya anak Palestina, guys. Itu kan anak nggak punya empati. Kenapa tidak terbangun empati? Kita tanya orang tuanya, apa yang kalian lakukan pada anak kalian gitu? Contoh yang lain adalah pola asuh positif di masa depan. Ini penting ya. Anak akan mengulangi pola asuh yang positif kepada anak-anaknya mereka nanti, ketika mereka akhirnya berkeluarga. Dan akhirnya memutus siklus pola asuh yang kurang efektif. Kalau kita terapkan kasih sayang dari sekarang, anak kita akan mengingat, apalagi ada tradisi-tradisi kecil, dia akan terapkan kepada orang
setelahnya. Kalau dia jadi guru kepada murid-muridnya, kalau nanti dia juga sudah jadi orang tua kepada anak-anaknya. Akhirnya pendidikan-pendidikan yang dulu kita kenyam dalam kondisi tidak beres, pendidikan-pendidikan masa lampau itu akhirnya hilang. Yang kalimat-kalimat kapok, masih mau, syukurin, itu hilang dengan berlalunya masa ketika anak-anak kita perlakukan sudah tidak seperti itu. Ya. Benar ya? Pola asuh yang benar sekarang akan menciptakan pola asuh yang benar nanti di masa mendatang. Ya. Atau paling tidak mungkin kita dulu merasa kita diasuh dengan cara yang keliru. Kita sekarang sudah belajar, maka kita tidak akan lakukan lagi kepada anak-anak kita. Berikutnya perilaku prososial. Anak yang disayang akan berbuat baik, membantu orang lain dan menjadi kontributor positif bagi komunitas mereka. Berikutnya mengurangi masalah perilaku. Anak yang disayang cenderung tidak mencari perhatian melalui perilaku yang menantang dan negatif. Karena anak-anak yang kurang disayang, supaya disayang, dia akan cari perhatian. Anak-anak yang merasa dia kurang disayang, itu akan sering cari perhatian. Ada anak yang dia kamu dengan usiamu yang sudah kelas berapa SD, kamu masa enggak paham kalau misalnya enggak boleh ketuk-ketuk kaca, sholat enggak boleh ribut. Ternyata di istri saya sampai kisahnya gitu sama anak itu. Cerita anak ini sampai di istri, terus istri saya bilang, tahu kenapa dia? Nggak tahu kenapa ya? Bingung juga. Apa kata istri saya? Itu tandanya kurang perhatian. Itu cari perhatian. Dari siapa kurangnya? Pasti orang tuanya. Coba lihat. Dia jam berapa dijemput orang tuanya? Jam berapa dia pulang? Kira-kira dengan kondisi seperti itu, jam pulang, jam datang, dan lain-lain, kira-kira cukup aja kah kasih sayang dari orang tuanya? Saya jawab enggak. Makanya dia cari perhatian. Dia melakukan hal-hal yang bikin marah orang-orang dewasa di masjid itu memang karena kurangnya perhatian. Jadi gimana? Caranya disayang. Semakin dibentak, semakin dimarahi, semakin gak bisa dikasih tahu. Ya. Oh gitu. Iya gak bisa. Anak-anak seperti itu kalau semakin kayak gak disayang, semakin kayak dijauhi, semakin jadi kayak penyakit, justru yang akan semakin berontak. Jadi orang-orang dewasa di masjid, kata istri saya, mereka harus punya pendekatan yang berbeda. Begitu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Mari kita baca bab 170. Babu mu'anaqatis sabi. Bab 170 memeluk anak kecil. Memeluk itu bahasa Arabnya mu'anaqah karena perpaduan unuk. Unukun itu apa? Leher. Nah, yang namanya memeluk itu leher ketemu leher. Namanya mu'anaqah, yaitu bertemunya leher. Jadi kalau cuman itu namanya bukan peluk. Itu malah menunjukkan jijik. Silakan. Riwayat 364. Abdullah bin Saleh mengabarkan pada kami, ia berkata, Muawiyah bin Saleh mengabarkan pada kami dari Rashid bin Sa'ad. An Ya'la ibn Murrah annahu qala, Dari Ya'la bin Murrah bahwa ia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin. kami pernah pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami diundang makan. Fa idza Husainun yal'abu fit tariq. Tiba-tiba ada Husain yang tengah bermain di jalan. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amamal qaum. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas di hadapan orang-orang. Tsumma basata yadayhi. Kemudian bentangkan kedua tangannya. Faja'ala yamurhu marratan hahuna wa marratan hahuna. Husain lalu berlari sesekali ke sana, sesekali ke sini. Yudahikuhu hatta akhadahu. Mencandai beliau hingga beliau memegangnya. Faja'ala ihda yadayhi fi dhaqnihi wal ukhra fi ra'si. Lalu salah satu tangannya di jenggot beliau dan yang satunya lagi di kepala beliau. Tsumma tanaqahu faqabbalahu. Lalu beliau merangkul dan menciumnya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Husainun minni wa ana minhu. Kemudian beliau bersabda, Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Ahabballahu man ahabbal Hasana wal Husaina sibtani min al-asbab. Allah mencintai orang yang mencintai Hasan dan Husain. Keduanya adalah keturunan pilihan. Kita bahas sedikit dulu tentang Hasan Husainnya. Kata Nabi SAW, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasanu wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain itu adalah dua penghulu para pemudanya surga. Kalau Abu Bakar dan Umar adalah penghulu dari tetuanya. Ya. Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli jannah. Sedangkan pemudanya Al-Hasan dan Husain. Namun meskipun demikian dengan segala kelebihan, bahkan tadi Nabi SAW mengatakan Al-Hasan wal Husain minni wa ana minhu. Cucu-cucu saya ini bagian dari saya bagian dari mereka. Tapi tidak bermakna kemudian cinta dengan yang berlebihan kepada Hasan dan Husain. Sampai-sampai berlebihan sebagaimana orang Syiah berlebihan. Kenapa demikian? Karena kepada Nabi SAW tidak boleh berlebihan, apalagi kepada yang bukan Nabi. Kata Nabi SAW, ya ayyuhan nas, alaikum biqaulikum, wala yastahwiyanna, wala yastahwiyannakum syaitan. Wahai sekalian manusia, hati-hati sama ucapan kalian. Jangan sampai syaitan bikin kalian ini lalai atau tergelincir. Tergelincirnya bagaimana? Jangan sampai menjadikan Nabi SAW sebagai sesembahan atau meninggikan Nabi terlalu berlebihan. Seperti berkata, wahai Nabi, engkau adalah obat kehidupan, engkau adalah pemberi jalan keluar. Kalau sudah seperti itu, bukan lagi memposisikan Nabi, jadi seperti apa? Jadi seperti Tuhan. Ya. Kan banyak solawat-solawat yang dibaca kalau kita dengar di sekitar masjid. Yang kalau diterjemahkan, memposisikan Nabi berlebihan. Ya. Mau dicontohkan? Saya. Kata Nabi SAW, Ana Muhammad ibn Abdillah.
Muhammad bin Abdullah wa rasuluhu. Saya adalah Muhammad anaknya Abdullah, saya adalah utusan Allah. Wallahi demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni. Demi Allah saya tidak suka kalau kalian mengangkat saya fauqa manzilati, lebih daripada posisi saya yang sebenarnya. Allati anzalani Allahu azza wajal, yang Allah turunkan saya di posisi itu. Saya cuma hamba sekaligus utusan, bukan sesembahan. Ini Nabi yang ngomong, menunjukkan bahwa Nabi saja tidak boleh dijadikan sesembahan, apalagi yang di bawahnya Nabi. Nah, maka tidak boleh kemudian misalnya ada orang sampai berkata, kita minta sama Husain, karena kalau Husain yang kasih dikabulkan. Kembali kepada babnya, yaitu memeluk anak kecil. Kita perhatikan di sini, Nabi SAW pernah keluar bersama sebagian sahabat diundang makan. Waktu diundang makan, tiba-tiba di jalan ada ketemu cucu. Bagaimana kalau kakek ketemu cucu? Ya. Ini ceritanya kebayang gak ya? Nabi jalan sama sahabat-sahabat lewat cucu. Ya, anggaplah cucunya yang kecil itu sana. Terus dia lari-lari. Maka Nabi pun bersegera menyongsong si Husain ini. Ya. Disongsong kemudian mau dipeluk. Nabi bentangkan tangannya. Nah ini kan dibentangkan tangannya. Maksudnya mau dipeluk. Tapi biasanya anak kecil kalau mau dipeluk apa yang dilakukan? Dia mencoba melarikan diri gitu kan. Mau ditangkap. Gitu kan. Dia bikin Nabi SAW mengejar-ngejar Nabi. Dan dia sengaja untuk mencandai Nabi. Ya. Setelah tertangkap, baru Nabi kemudian peluk. Ketika sama Nabi SAW dipeluk, maka Nabi cium. Setelah dicium, maka tangannya Husain satu pegang jenggotnya Nabi, satu pegang kepalanya Nabi. Maka Nabi SAW berucap sebagaimana ucapan yang tadi. Silakan dibaca. Penjelasan kata Sibtun minal asbati, suatu umat atau kelompok dari umat-umat yang memiliki kebaikan. Al-asbat dari keturunan Nabi Ishak sama kedudukannya dengan kabilah-kabilah atau suku-suku dari keturunan Nabi Ismail. Kata Sibtun dan umat, keduanya memiliki makna yang sama. Kandungan hadis yang pertama, hadis ini menganjurkan agar mencium dan berlemah lembut terhadap anak kecil sebagai bentuk kasih sayang terhadapnya. Kedua, hadis ini menerangkan bagaimana bertawadu kepada anak kecil dan kepada selain mereka. Ya. Bahkan kepada anaknya teman. Gitu. Kalau kita lihat anak kecil, misalnya bukan keponakan kita, bukan anak kandung kita. Dia anaknya teman. Ya, kalau perlu, ya kita berlaku seperti itu. Ya. Nanti insya Allah akan ada di bab 171. Tentang mencium anaknya orang. Jadi bukan anak kandung sendiri. Tambahan catatan nomor 3. Mencintai Hasan Husain itu berpahala. Karena termasuk amalan hati. Mencintai Hasan Husain berpahala. Karena termasuk amalan hati. Sebagaimana kata Nabi SAW di sini, Husainun minni wa ana min. Husain bagian dari saya bagian dari Husain. Ya. Terus kata beliau, ahabballahu man ahabbal hasana wal Husain. Semoga Allah mencintai orang yang cinta sama Hasan dan Husain. Berarti mencintai Hasan dan Husain meskipun nggak pernah ketemu, meskipun nggak tahu fisiknya, maka itu termasuk di antara amalan hati berpahala karena mendatangkan cinta Allah. Catatan berikutnya, mencintai keduanya mendatangkan cinta Allah. Mencintai keduanya Hasan Husain akan mendatangkan cinta Allah. Berikutnya, kebalikan dari cinta, kalau ada orang benci sama keduanya, pasti munafik. Jika ada orang benci kepada keduanya, pasti dia munafik. Sebagaimana orang-orang Rafidhah yang membunuh Husain, atau orang-orang di sana yang justru menyebabkan Husain terbunuh.
Kalau nggak salah kajiannya di sini ya. Di sini ya. Yang pakai peta itu. Di sini ya. Itu orang-orang munafik semua. Karena mereka yang kirim surat sama Husain supaya Husain datang. Begitu Husain datang, justru mereka yang bikin Husain terbunuh. Ya. Tapi kalau zaman sekarang mereka bilang mereka cinta Husain. Ya. Tambahin lagi, cinta kepada Hasan Husain tidak boleh ghulu. Cinta kepada Hasan Husain tidak boleh ghulu. Karena ghulu kepada Nabi tidak boleh, apalagi kepada yang bukan Nabi. Dan di sini Allah mengatakan, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Janganlah kalian ghulu dalam beragama, dan jangan berkata-kata tentang Allah kecuali yang benar. Ada larangan untuk kita berlebih-lebihan dalam beragama. Ada yang bertanya? Ya, Pak. Saya potong dulu Pak, biar jamaah dengar. Jadi Bapak ini bertanya, bagaimana dengan cara menyayangi anak kecil di masjid yang sebenarnya mereka kadang-kadang itu membuat keributan. Sebelum sholat dipisah-pisahkan dulu, sudah. Didampingi, sudah. Tapi nanti sampai saat sholat masih suka main injak-injakan kaki. Sampai digeser-geser. Oh ya, sambil sholat itu sambil supaya tenang diginiin, sambil tenang dipisahin, bahkan geser tempat sholat dalam kondisi sholat. Oh, apakah perbuatan saya membatalkan sholat? Tidak. Panjangnya Pak pertanyaan, baru jawabnya segitu doang. Kirain dong tanya apa gitu. Kirain mau tanya bagaimana solusinya gitu kan. Ternyata pertanyaannya, apakah kalau saya ginikan mereka? Atau saya giniin, saya geser gitu, apakah itu membatalkan sholat? Jawabannya tidak. Karena Nabi SAW juga, beliau saat sholat, ada yang gendong cucu, ngelatakin cucu, membukakan pintu, maju berjalan karena kambing lewat. Itu gerakan-gerakan yang perlu namanya. Dan gerakan perlu itu boleh. Itu Pak ya. Adapun kalau seandainya bertanya, itu solusinya gimana? Saya mau tanya, mana bapaknya itu? Ya, di tempat kami di Miyah itu juga ada. Di sini juga ada. Di mana-mana ada anak kecil, pasti ada. Siapakah yang paling bertanggung jawab untuk menenangkan mereka? Bukan DKM. Siapa? Bapaknya. Karena bapaknya kan yang mengizinkan dia ke sini, atau malah bapaknya yang bawa ke sini. Maka bapaknya sedari rumah itu harus pesan. Ya, mau ikut ke masjid? Iya. Tapi tidak di masjid tenang. Sholat. Oke? Bikin dulu perjanjian. Gitu. Nah, masalahnya adalah kalau satu bapak tidak begitu, bapak yang lain begitu, nanti anaknya yang satu yang tidak digitukan lari, anak yang lain mengikuti. Ya atau enggak? Berarti semua orang tua harus sepakat seharusnya. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, bila saya tidak salah pernah baca fatwa beliau, orang tua yang membawa anak kecil, kalau anak kecilnya memang yang belum bisa diatur, maka tidak boleh dibawa. Ya, karena itu
mengganggu kemaslahatan orang banyak. Misalnya yang baru 2 tahun, 3 tahun udah lari-lari sana sini dan belum bisa mengatur diri. Gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa diatur, 3 tahun sudah bisa diatur nih. Sudah bisa bikin kesepakatan, maka boleh. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.